ya, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis, ya, di dalam Zabur, ya, di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Adz-Dzikr. Jadi sebelum Az-Zabur, sebelumnya tertulis di dalam Adz-Dzikr. Adz-Dzikr ini disebut, itu nama lain dari Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian nama lainnya adalah Imamun Mubin, sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya segala sesuatu kami kumpulkan di dalam kitab yang jelas, ya. Jadi menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, semuanya sudah tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Tapi namanya adalah Imamun Mubin. Lalu ada nama lain dari Lauh Mahfuz, yaitu Kitabun Mubin. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi, dan seterusnya, illa fi kitabim mubin. Jadi tidak sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya, ya, semuanya telah tertulis di dalam kitab yang nyata. Kitabim mubin juga adalah nama lain dari Lauh Mahfuz. Lalu ada nama lain, Kitabun Maknun, ya, fi kitabim maknun, yang jadi kitab yang terpelihara artinya. Itu juga ada Lauhul Mahfuz. Sambungannya ayat ini kalau nggak salah ingat tuh, fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun, ya. Jadi kitabim maknun ini atau Lauhul Mahfuz ini tidak akan bisa dijangkau kecuali oleh mereka yang dibersihkan. Kadang juga disebut dengan Ummul Kitab, ya. Yamhullahu ma yasha'u wa yusabbitu wa indahu Ummul Kitab. Yamhullah, Allah menghapus dan Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat Ummul Kitab. Nah, itu nama lain dari Lauhul Mahfuz. Kadang juga disebut kitab, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, ya. Setiap bencana yang menimpa bumi semuanya telah tertulis, ya, illa fi kitabin, semuanya telah tertulis di dalam kitab. Jadi, dan kitab ini maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Ya, itu beberapa ayat yang menyangkut Lauhul Mahfuz. Dan kata Lauhul Mahfuz sendiri kalau nggak salah ada di dalam surah Al-Buruj, ya, fi lauhim mahfuz. Jadi kata Lauh Mahfuz itu kalau nggak salah cuma sekali disebut dalam Al-Quran, ya, fi lauhim mahfuz. Nah, kita masuk kepada arti Lauh Mahfuz, ya. Kita mulai dari kata lauh, ya. Lauh itu adalah tentu saja bahasa Arab, berarti lempengan, ya. Makanya tadi disebut apa tadi, Pak? Ya, server, ya. Disebut lempengan, tablet, ya, atau semacam benda keras, ya. Jadi diangan-angankan kayak gitu. Artinya, maksudnya berbentuk persegi. Jadi dia harus berbentuk persegi. Kenapa? Karena ada, ya, disebut lempengan pasti ada sisi lebarnya dengan permukaan rata. Nah, di dalam surah Al-A'raf 145, 150, 154 disebutkan kata lauh, ya. Jadi di sana ada kata lauh, tetapi disebut dalam bentuk jamak, ya. Bunyinya apa? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in. Alwah ini bentuk jamak dari lauh, ya. Kalau lauh itu bentuk singular, kalau alwah plural, ya. Dan kami tuliskan untuk Musa pada lauh, ya.
Nah, itu dalam Al-Quran disebut, dimaksudkan dengan Taurat. Dalam terjemahan dimaksudkan dengan Taurat. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh, yaitu Taurat. Nah, pernah lihat poster film ini enggak? Nabi Musa, kan ada itu filmnya Nabi Musa. Beliau itu datang ngangkat kayak batu, tapi bentuknya kayak kitab atau buku tapi besar ya. Ya mungkin itu gambaran orang tentang lauh. Sehingga ketika divisualisasikan ya bentuknya kayak gitu, besar ya, dan lebar. Nah, kemudian di dalam surah Al-Mudaththir ayat 29 ada bentuk lain dari kata lauh ya. Bentuknya adalah lawahah. Bunyinya adalah lawahatul lil bashar. Menghanguskan kulit manusia. Jadi arti lain dari lauh adalah menghanguskan. Tapi ini lebih bersifat atau berarti aktif ya, kata kerja, bukan kata benda. Ya sebenarnya ini kata benda juga dalam bahasa Arab, tapi berarti aktif ya, menghanguskan. Nah, kalau di dalam tafsirnya Al-Misbah, M. Quraisyihab menyebutnya menampakkan. Jadi sini lawahatul lil bashar, menghanguskan kulit manusia. Oleh Pak Quraisy diartikan menampakkan kulit manusia ya. Nah, karena ini konteksnya api neraka ya, maka tentu saja artinya membakar ya, membakar. Nah, kalau misalnya baju kita terbakar, maka nampaklah kulit kita ya gitu. Tapi kalau kulit kita yang terbakar, maka nampaklah daging kita ya gitu. Jadi lawahatun itu disebut lawahah ya. Jadi kalau ada rumah terbakar hangus, maka nampak isinya kayak gitu. Jadi lawahatun. Lawahah. Nah, setelah kita lihat ini beberapa arti lauh, maka ya bisa disebut lauh itu disket ya. Karena kalau sudah diunduh diunduh apa diunggah? Diunduh, maka terbuka isinya ya. Isinya apa? Itu lawahah. Jadi fungsi disket bukan hanya untuk menyimpan data, tetapi untuk membuka data. Oke, kita beralih kepada kata mahfuz ya, mahfuz. Mahfuz itu berarti terpelihara ya, terpelihara. Kalau dalam Al-Quran kadang disebut, ada satu ayat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya, mahfuz. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Mahfuz berarti terpelihara atau stabil atau tetap ya, atau sesuatu yang tidak berubah. Dalam bahasa Inggris, kalau teks-teks bahasa Inggris yang bicara tentang lauh mahfuz ini disebut preserved tablet atau tablet yang dijaga, diawetkan. Jadi maksudnya adalah sesuatu yang tidak berubah. Mahfuz itu artinya tidak berubah ya. Nah, dengan demikian definisi lauh mahfuz ya adalah sebuah benda ya, bisa material, bisa non material ya, tetapi mungkin benda berbentuk lempengan ya. Lempengan itu mahfuz, terjaga. Nah, bisa dibayangkan berbentuk persegi panjang, mirip kitab ya, atau mirip buku-buku, dengan maksud ya, bagian paling penting dari kitab itu adalah lempengannya ya. Lempengannya yang paling penting, bukan pinggirannya, karena itulah yang tampak ya. Tapi ada juga penafsir ya, kalau nggak salah bernama Al-Qushairi, menyebutkan bahwa beliau menceritakan kayak apa lauh mahfuz itu. Katanya terbuat dari mutiara putih ya, dan yakutah merah yang luasnya sebentang langit dan bumi. Di atasnya bergantung arash ya. Atasnya bergantung ke arash, berarti arash masih lebih tinggi ya. Di bawahnya, di bawah lauh mahfuz itu ada para malaikat al-mukarramun, malaikat yang mulia alaihimussalam. Yaitu gambaran fisiknya.
Hadirin dan hadirat maka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mencoba menjawab sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Ya, dengan semua nama-nama Lauh Mahfuz itu, lalu apa maknanya? Ya, apa maknanya? Apa yang hendak disampaikan oleh Al-Qur'an dengan nama-nama tersebut? Atau bahkan konsep apa yang bisa dikandung oleh istilah Lauhul Mahfuz? Mengapa harus ada Lauhul Mahfuz? Kenapa tidak dari Allah saja Al-Quran itu misalnya kan? Kenapa? Tanpa harus ada Lauhul Mahfuz. Kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Kalau tidak ya kita belajar lagi. Ya. Dari namanya Lauhul Mahfuz adalah semacam ya kitab juga. Ya, jadi dengan demikian Lauh Mahfuz itu tampaknya dari beberapa penjelasan tadi sepertinya mirip kitab juga. Ya, sebagaimana Al-Qur'an. Kenapa? Karena kata lauh ya sering juga disebut dengan kitab. Ya, kitabim mubin, ya, kitabum maknun dan seterusnya. Jadi sebangsa kitab lah kayaknya ini. Nah, sedangkan Lauh Mahfuz dipahami sebagai asal dari segala sesuatu. Jadi dari banyak penjelasan tadi bisa dipahami bahwa seakan-akan Lauh Mahfuz ini adalah asal dari segala sesuatu. Ya. Apa yang dimaksud asal dari segala sesuatu? Ya, ada yang sering kita dengar ya, ada istilah ayat qauliyah ya, sering dengar ya, ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu apa? Al-Quran, ayat qauliyah ya. Selain ayat qauliyah apa? Ayat kauniyah ya. Ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam raya. Nah, jadi kalau kita lihat ya berarti cuma dua itu yang ada kan? Apakah qauliyah atau kauniyah ya, cuma itu yang ada. Nah, kalau kita lihat dengan demikian maka Lauhul Mahfuz asal dari dua itu ya. Lauh Mahfuz asal dari ayat qauliyah dan juga ayat kauniyah. Kenapa disebutkan asal dari ayat qauliyah? Karena kita sudah pahami bahwa Al-Quran itu di-download dari sana ya. Ternyata bukan cuma Al-Quran yang di-download dari sana, tetapi seluruh peristiwa di alam raya juga dari sana. Maka disebutkan tadi kan, tidaklah terjadi musibah yang terjadi pada dirimu kecuali sudah illa fi kitabin, kecuali sudah ada di Lauh Mahfuz. Jadi kejadian alam raya baik berupa kejadian ya, maupun berbentuk hukum-hukum alam yang melahirkan kejadian, itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi ibaratnya Lauh Mahfuz ini asal segala sesuatu. Nah, kata kunci kitab di sini juga penting ya, karena mewakili kehidupan kita ya. Kita kan disebut ahlul kitab ya, kita punya kitab Al-Quran, kemudian Yahudi, Nasrani juga punya kitab, makanya mereka disebut ahlul kitab. Nah, bisa kita simpulkan seperti ini ya, Al-Quran adalah kitab ya, Al-Quran adalah kitab. Segala peristiwa dan ketentuan di alam semesta termaktub di dalam kitab. Al-Quran adalah kitab, segala peristiwa dan hukum alam ada dalam kitab, hidup mati manusia termaktub dalam kitab, kebaikan dan keburukan manusia tertulis dalam kitab, pertanggungjawaban perbuatan kita nanti di akhirat tertulis dalam kitab ya. Karena itu sesungguhnya alam semesta ini bisa disimpulkan dalam satu kata, kitab, atau disimpulkan dalam satu kata, Lauh Mahfuz ya. Lauh Mahfuz dengan kitab ini sama artinya. Nah, karena itu bisa kita simpulkan segala sesuatu ini berawal dari kitab, berakhir di kitab. Berawal dari kitab, berakhir di dalam kitab ya.
Nah, apa yang bisa dipahami dari situ? Diambil pelajaran bahwa dengan demikian semuanya sakral, ya. Semua peristiwa alam raya ini sakral. Kenapa? Karena berasal dari kitab, berasal dari lauh yang sakral tadi. Mahfuz itu kan artinya terjaga, steril, ya, bersih. Makanya di-download, maka dia sakral atau membawa sisi-sisi sakralitas, ya. Karena itu, ya, ilmu untuk memahami Al-Quran sakral, ya, sakral. Kenapa? Karena sedang memahami ayat yang sakral. Bagaimana dengan ilmu untuk memahami alam raya, memahami manusia? Apakah itu sakral? Sakral, ya. Kenapa sakral? Karena sama posisinya dengan ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu dari lauh mahfuz, maka dia sakral. Sedangkan ayat kauniyah juga berasal dari lauh mahfuz, maka dia juga sakral, ya. Maka dia juga sakral. Karena itu mereka yang ahli agama itu disebut ulama. Nah, orang yang ahli non agama seperti ahli fisika, ahli ilmu sosial, itu juga adalah ulama, ya. Mengapa? Karena dia sedang memahami atau mencoba memahami peristiwa yang ada di alam raya ini. Slide 12, ya, mungkin ada beberapa slide lagi. Coba kita lihat bagaimana hubungan antara lauh mahfuz dan Al-Quran. Beberapa penafsir termaksud M. Quraish Shihab atau Wali Sya'rawi selalu menekankan, ya, bahwa lauh mahfuz, jadi konsep lauh mahfuz adalah bukti terpeliharanya Al-Quran dari perubahan, ya. Jadi Al-Quran tidak mungkin berubah karena berasal dari lauh mahfuz. Itu pendapatnya Quraish Shihab dan Asy-Sya'rawi. Atau itu menandakan bahwa Al-Quran itu terlepas atau tidak punya intervensi manusia terhadap Al-Quran, ya. Tapi kalau kita bicara masalah perubahan, maka kalau kita lihat bahwa Al-Quran berasal dari lauh mahfuz, kemudian di-download menjadi Al-Quran dan di-download menjadi alam raya, maka sesungguhnya Al-Quran adalah bentuk perubahan, ya, dari lauh mahfuz, ya. Bentuk perubahan, sudah berubah bentuk, ya. Dia adalah bentuk perubahan sekaligus perubahan bentuk lauh mahfuz menjadi Al-Quran. Nah, bagaimana nih? Mana yang benar pendapatnya? Apakah Pak Quraish yang mengatakan tidak ada perubahan, ya, atau pemahaman bahwa Al-Quran itu adalah perubahan dari lauh mahfuz itu sendiri, ya. Bisa dua-duanya benar, ya. Tetapi yang pasti tidak ada yang bertentangan, ya, tidak ada yang bertentangan. Bahwa Al-Quran adalah bentuk perubahan dari lauhul mahfuz, itu tidak berarti bahwa Al-Quran dengan lauh mahfuz ada masalah, ya, ada pertentangan. Ya, sama misalnya mendownload sesuatu dari disket, yang nggak ada bedanya. Kira-kira yang bisa membuat berbeda apa? Ya, kalau kita download sesuatu dari disket, yang membuat isi disket dengan yang kita lihat itu beda. Yang bisa membuat dia beda apa? Apa? Yang membuat dia bisa beda adalah kemampuan kita mendownloadnya. Misalnya di alat kita aplikasinya nggak ada, yang bisa berantakan. Misalnya tulisan Arabnya hilang. Kenapa? Di komputer kita nggak ada aplikasi bahasa Arab. Terus masalahnya di mana dong? Apakah di lauhul mahfuznya? Apakah di datanya yang di-download? Apa di kita? Ya, masalahnya di kita, ya, masalahnya di kita. Nah, karena itulah ada ulama yang menyebut sesungguhnya Rasulullah itu sendiri adalah lauhul mahfuz itu sendiri, ya. Jadi Rasulullah itu kalau mendownload sesuatu dari Jibril, itu tidak ada kesalahan kayak gitu, nggak ada kesalahan kayak gitu. Beda kalau kita yang mendownloadnya, ya mungkin ada kesalahan-kesalahan tertentu akibat
kita ini tidak bersih. Mungkin ada virus di diri kita, sehingga ketika kita mendownload sesuatu, bukan datanya yang salah, tapi kita yang salah, atau persoalannya pada diri kita. Nah, sama dengan misalnya Al-Quran dan terjemahannya. Ya, ada Al-Quran, ada terjemahannya. Ya. Katakanlah Al-Quran itu Lauhul Mahfuz, terjemahannya adalah Al-Quran. Nah, itu kan ada perubahan kan? Tapi tidak ada pertentangan. Kalaupun terjadi pertentangan, persoalannya bukan pada Al-Qurannya, tetapi kemampuan terjemahan untuk menangkap isi Al-Qurannya. Jadi perpindahan itu tidak ada masalah. Yang masalah adalah kemampuan tempat pindah itu untuk menampung ide-ide yang ada dalam Al-Quran. Nah, diyakini terjemahan pun itu tidak ada terjemah yang mampu, yang benar-benar persis dengan Al-Quran, nggak ada. Makanya Al-Quran tetap dijaga, tetap harus dalam bentuk aslinya yang berbahasa Arab itu. Ya, tidak boleh yang dimanfaatkan terjemahannya. Lagi sholat misalnya, kenapa? Karena pasti beda, ya, pasti beda. Maka harus dalam bentuk aslinya. Oke, kita masuk ke beberapa masalah yang bisa ditelusuri dengan konsep ini. Ya. Pertama, tentang Al-Quran makhluk atau bukan. Pernah dengar gak ya istilah ini? Al-Quran itu makhluk atau bukan kan? Ini perdebatan lama ya di dalam teologi Islam. Ya, itu Al-Quran. Apakah Al-Quran makhluk atau bukan? Yang terkenal mengatakan Al-Quran makhluk itu adalah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Sedangkan yang sebaliknya itu adalah Asy'ariyah. Ya. Jadi selain dipahami bahwa Al-Quran pasti terjaga karena berasal dari Lauhul Mahfuz yang juga terjaga, makna Al-Quran berasal dari Lauhul Mahfuz menjadi argumen, ya, bahwa Al-Quran bukan makhluk. Apa alasannya? Karena Al-Quran itu berasal dari sana, ya, bukan dari sini. Ya, kalau berasal dari sini maka bisa disebut makhluk. Tapi karena berasal dari sana, bukan makhluk. Nah, itu pendapat mereka yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Tetapi perdebatan tentang Al-Quran bukan makhluk belum selesai dengan argumen itu. Ya. Karena sebelumnya sudah disebutkan meski tidak bertentangan, Al-Quran dan Lauh Mahfuz tetap berbeda. Ya. Karena itu, walaupun Al-Quran bukan makhluk, tetapi Al-Quran di Lauh Mahfuz berbeda dengan Al-Quran yang ada yang nyampe ke kita, ya, yang nyampe ke kita. Nah, ini menjadi celah perdebatan, ya, perdebatan. Perbedaan ini menjadi celah perdebatan. Ada juga yang mengatakan, apakah Lauh Mahfuz itu makhluk? Ya, makhluk bukan Lauh Mahfuz? Makhluk bukan kira-kira? Makhluk bukan? Ya kayaknya sih makhluk. Jadi ketika Al-Quran berasal dari Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuznya saja makhluk, ya Al-Qurannya juga makhluk. Nah, gitu. Tapi itu perdebatan yang terjadi. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu mungkin punya pendapat atau mau memahami yang mana, mau meyakini yang mana, ya seperti itulah. Nah, yang lain juga pemahaman yang bisa muncul dari konsep Lauhul Mahfuz adalah bahwa jika yang dimaksud Al-Quran bukan makhluk, nah itu sesungguhnya maksudnya adalah Al-Quran bukan hasil kreativitas Rasulullah Muhammad SAW, bukan. Dia berasal dari Lauh Mahfuz. Nah itu bukan hasil kreativitas manusia. Nah ini yang salah satu maksud, ya, pemahaman yang bisa diambil yang dimaksud dengan Lauh Mahfuz. Karena itulah ada konsep ummi, ya, Rasulullah itu disebut ummi, ya. Apa itu ummi? Ummi artinya bukan tidak bisa baca, ya, bukan tidak bisa baca atau menulis, tetapi steril. Ummi itu artinya steril. Steril dari mana? Steril dari intervensi tradisi-tradisi lain, ya, di luar Islam. Ya. Beliau steril dari. Jadi ketika ada Al-Quran keluar dari
lisan beliau yang mulia itu bukan karena adanya intervensi pengetahuan beliau sebelumnya sehingga melahirkan yang namanya Al-Quran. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Lauh Mahfuz juga ada hubungannya dengan takdir, ya. Karena kan disebut Lauh Mahfuz berarti sesuatu yang tidak bisa berubah, ya, dia abadi. Nah, tidak disebutkan bahwa asal dari Al-Quran dan juga asal dari segala peristiwa di alam semesta itu adalah Lauhul Mahfuz. Karena Al-Quran tidak bisa diubah, maka segala peristiwa di alam raya ini juga tidak bisa berubah. Ya, itu salah satu penafsiran, ya, salah satu pemahaman. Nah, ini argumen kuat bagi Jabariyah. Karena Al-Quran tidak bisa diubah, begini, Al-Quran kan berasal dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz melahirkan dua hal, yaitu Al-Quran dan peristiwa alam raya. Al-Quran kan tidak bisa berubah kan? Nah, demikian pula peristiwa alam raya pun tidak bisa berubah. Nah, ketika kita baca tadi banyak jenis-jenis atau nama-nama dari Lauhul Mahfuz, ada satu ayat, ya, Al-Hadid ayat 22. Setiap bencana yang menimpa kamu itu telah tertulis dalam kitab. Ya, berarti kan kesannya nggak bisa diubah lagi, udah tertulis, masa bisa diubah? Nah, ini ayatnya berbunyinya begitu, ya. Tapi perlu kita perhatikan, ya, bahwa ada juga ayat yang berbicara tentang Lauhul Mahfuz, tapi nadanya berbeda. Ya, nadanya berbeda. Nadanya ya malah bisa berubah, yaitu yamhullahu ya ma yasha'u wa yusabbit, ya. Allah menghapus dan menetapkan, ya. Wa indahu ummul kitab. Jadi di sisi Allah itu ada Lauhul Mahfuz, tetapi Allah punya hak, ya, atau punya kekuasaan untuk mengubah dan juga menetapkan. Jadi takdir ini akhirnya ada dua. Ada yang memang tidak bisa diubah, yes, karena sudah terbukti atau tertulis di dalam kitab atau Lauhul Mahfuz, sebagaimana ayat tadi, ya. Ayat apa tadi? Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat 22. Tetapi di surah Ar-Ra'd ayat 39 disebutkan bahwa bisa saja kalau yang mengubah adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi menghapus itu adalah hak prerogatif Allah. Nah, inilah perdebatan, salah satu perdebatan lama di dalam Islam, yaitu tentang takdir, dan sepertinya konsep Lauh Mahfuz bisa membantu, ya, untuk. Oke, ini bagian terakhir dari penjelasan kita. Di sini kita melihat bagaimana konsep Lauh Mahfuz ini bisa menjelaskan keseluruhan peristiwa di alam raya. Ya. Pertama, di sini disebutkan Allah itu pencipta dan pemelihara. Ya. Allah pencipta dan pemelihara. Al-Khaliq atau Al-Badi dan Rob, ya. Rob itu artinya pemelihara. Kalau ada yang mencipta kemudian memelihara, misalnya saya yang bikin di masjid, ya. Kemudian saya memelihara itu membiayai. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah saya menjadi penguasa. Ya, saya menguasai kan, karena saya yang bikin, saya yang biayai. Kemudian konsekuensi selanjutnya adalah Allah Maha Tahu, Allah mengetahui. Itu disebut. Nah, kata Maha Tahu inilah yang berkaitan dengan Lauh Mahfuz. Jadi seluruh pengetahuan Allah tertulis dalam disket itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu, Maha Kuasa. Itulah konsekuensi melahirkan alam semesta. Ya, alam semesta. Kenapa pengetahuan Allah dan kekuasaannya melahirkan alam semesta? Ya, karena kekuasaan Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, enggak terbatas ruang dan waktu. Ya, misalnya gini, Allah mau, Allah tahu, langsung terlaksana itu. Beda sama kita. Kalau kita mau dan tahu, caranya belum tentu langsung ada kan? Nah,
Karena itulah kemudian alam semesta ini hadir. Nah, dengan kehadiran